Mbak Manel, tanggapan Anda sebagai pihak yang biasanya paling depan membela Pak Jokowi. Ya gini Mbak Afiani, kalau kami fokuslah terhadap tujuan kami berorganisasi dan tujuan kami bergerak di Projo. Tujuannya adalah membawa perubahan, membawa kemajuan buat Indonesia ke depan bersama Pak Jokowi. Karena Projo lahir... Ini termasuk pihak yang narik Pak Jokowi nggak nih kira-kira Projo? Karena Projo lahir karena ada Pak Jokowi. Lalu yang kedua, 2 tahun sebelum 2024, kami berpikir tentang diksi pelanjut. Sejak Rakernas 5 di Borobudur, kami sudah berpikir tentang kelanjutan. Yang kemudian Rakernas 5 itu melahirkan sebuah mekanisme yang dikenal dengan nama Musra untuk mencari pemimpin pelanjut Pak Jokowi. Karena buat kami tidak mungkin ada sebuah lompatan kalau kemudian tidak ada kelanjutan, tidak ada kesinambungan. Kami fokus di situ. Nah, konteks pilkadanya, artinya, Bang? Sebentar dulu, pilkada nanti. Artinya kami fokus di situ. Kami ikut merancang bagaimana melahirkan kelanjutan kepemimpinan pasca Pak Jokowi supaya terjadi lompatan tadi, dan itu terjadi. Ya, melalui mekanisme musra 10 bulan kami jalankan, keluar nama Pak Prabowo. Kita rancang Pak Prabowo, ya, Mas Gibran namanya lahir di konverda. Oke. Lalu kita menangkan. Gibran sudah dirancang. Lalu kita menangkan, ya, nggak apa-apa. Iya, kami. Jadi Gibran itu udah ada dorong namanya. Mas Gibran sebelum ada MK memang udah disiapkan. Kami dorong Mas Gibran untuk maju. Cuman kami juga tunggu, ya kan, karena ada putusan hukum yang harus kita hormati, gitu loh. Nah, merancang memenangkan di pemilu sudah selesai. Sekarang masuk chapter ketiga, bagaimana memastikan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran bisa berjalan sukses sampai akhir. Oke, boleh tahu ke pilkadanya, Bang? Tahun ini ya, ada 2 peristiwa politik besar. Satu yang namanya pemilu dan pilpres kemarin, lalu ada yang namanya pilkada serentak 2024 di 545 lokasi. Yang menurut pandangan kami ini juga sangat penting. Dan kami kembali lagi kami fokus pada isu bagaimana Indonesia bisa lompat, bisa maju ke depan, dan isu kelanjutan kepemimpinan Pak Jokowi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Projo di pilkada serentak adalah memastikan, ya, karena pilkada serentak ini adalah karena pilkada serentak ini adalah distribusi kekuasaan di daerah. Jadi kami berpikir bagaimana keterpilihan calon-calon kepala di daerah itu harus punya keberpihakan terhadap rakyat. Kami Projo di pilkada serentak pasti akan terlibat, walaupun kami bukan partai politik, gitu ya. Kami akan mendukung semua calon yang didukung oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, siapa Mas Gibran, aja? dan Kim. Udah ada namanya? Sudah ada kemarin kami umumkan, ya kan? Sudah ada kemarin kami umumkan. 4 nama itu ya? Ada beberapa nama, ya, ada Pak Ridwan Kamil, ada Ibu Khofifah, ada Airin, Mas Bobi, ada Airin, juga ada Pak Dhani Pomanto di Sulawesi Selatan, juga, ya. Terus ada juga beberapa nama lah, kayak Mas Ilyas di Karanganyar, ya. Projo masih ada. Nah, jadi Jokowi efek nih, Bang. Saya fokus aja mau ngomongin Jokowi efek. Masih Jokowi efek ini sekarang punyanya siapa? Punyanya Koalisi Indonesia Maju dan gengnya Jokowi? Ya punya Pak Jokowi lah. Atau ternyata berbeda. Masih mungkin berharap PDIP kali yang masih sedikit banyak mengharapkan itu? Kita pasti bergerak mendukung calon-calon yang tadi saya bilang. Dan didukung Pak Jokowi, ya? Didukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Kim. Ya. Ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat, dan lain-lain. Itu Pak Surya Projo bergerak di pilkada serentak. Jadi, tapi Projo kan nggak punya tiket, tidak bisa memberikan tiket kepada para calon. Sehingga Projo akan bertindak sebagai lampu sen politik bagi rakyat dalam pilkada serentak besok. Gitu. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.